Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Ini ayat ini dalam beberapa terakhir video sering saya sunting karena saya dalam momentum akhir-akhir ini saya ingin mempertegas terus ayat ini. Jadi ayat ini turun ketika Abu Ubaidah bin Jarrah membunuh bapaknya sendiri ya dalam satu peperangan, kalau saya tidak salah perang Badar ya. Ada sahabat Rasul Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri dengan sangat terpaksa dilakukan itu karena ayahnya adalah salah satu orang yang menentang Rasulullah. Maka turun ayat ini. Tidak akan kamu dapati satu kaum ya, orang yang apa istilahnya? Satu kaum orang yang saling berkasih sayang, orang yang taat kepada Allah ya, besok di akhirat itu bisa bermesraan, bisa berkasih sayang, bisa ngumpul gitu ya, dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu bahasa sederhananya begitu. Kamu tidak akan dapati satu kaum ya yang beriman, yang di jalan Allah itu di akhirat kelak nyambung rukun gitu ya, gaduk bersatu kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kamu nggak akan dapati itu. Walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya, walaupun itu keluarganya, saudaranya, nggak akan ada. Coba. Jadi jelas teman, hak-hak batil-batil, jelas hitam-hitam, putih-putih. Ya walaupun tidak juga ditelan mentah ya, kan ada, makanya hukum Islam itu kan ada wajib, ada sunnah, ada mubah gitu kan, ada makruh. Tapi minimal ada momentum-momentum tertentu, salah satu ayat ini tak pegang. Oh iya ya, nggak ada di akhirat orang yang dalam barisan cinta Rasul, cinta Allah, terus bisa gaduk, bisa berkasih sayang dengan orang yang nentang Allah, nentang Rasul, tuh nggak ada, walaupun bapaknya. Gitu saudaraku. Makanya yuk, di akhir zaman ini pertegas posisimu teman ya. Pertegas, jangan bergantung kepada penilaian orang. Tegaskan posisimu, hujahkan posisimu. Kalau ada orang lapar, jarah. Kalau Anda lapar, lebih baik puasa, kan tegas posisinya. Jadi kan iman ukurannya. Puasa nggak ada yang dimakan begal, puasa nggak ada yang dimakan jarah, puasa nggak ada yang dimakan jual agama, jual idealis, jual harga diri. Nah antum lapar nggak ada yang dimakan, diniatkan puasa sekali. Mati kelaparan, mati dalam kondisi puasa sekali. Nah, kurang lebih begitu teman ya. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya percepat teman ya. Ini agak terlambat saya karena memang kesibukan, tapi harus tetap saya angkat ya. Surat terbuka ya, atau curhatan seorang dokter sudah viral di dunia maya ya. Tapi harus saya angkat karena memang bagus. Jadi suka nggak suka ya beginilah. Makanya gini, kalau Anda itu mau menemukan hakikat kebenaran tentang situasi bangsa ini, tentang mana munafik sejati, mana penjilat sejati, mana pejuang sejati, coba lepaskan dirimu dari semua itu, dari orbit dua-duanya itu, coba. Gitu kan, kalau piye pangaran yo
ngarani apa ya? Ya pokoknya menganalisa gitu ya, menganalisa. Ya jangan terlalu percaya ke saya, jangan terlalu ditelan mentah-mentah apa yang keluar dari omongan saya. Tapi tidak ada salahnya cari referensi lain. Nah dalam mencari referensi lain itu ya harus bersih hatimu, bersih pikiranmu, tidak punya kepentingan, tidak kesangkut karena taklim, takdim sama kiai misalkan. Lah kalau kiaimu salah masa ditakdimi? Kan begitu. Kiaimu penjilat, kiaimu munafik, kiaimu pendusta, masa ditakdimi? Kan kurang lebih begitu teman. Oke ya. Saya prihatin teman, saya prihatin akhir-akhir ini itu pembobolan kotak masjid, pembegalan sekarang merajalela di mana-mana. Ya Allah, pokoknya ini semakin mengerikan. Ya, makanya kalau antum benar-benar inilah kesempatanmu untuk jadi hitam atau putih ini. Ini kesempatanmu sekarang ini. Mau jadi hina atau mulia di hadapan Allah, ini kesempatanmu sekarang ini. Barakallah. Nih tak baca artikel lagi, keren, bagus, luar biasa. Waduh, di timer. Wow, subhanallah. Penulisnya Dr. Danke Soe Priyatna. Ini dokter, gini loh teman, aku bisa nulis sendiri ya. Untuk apa aku baca tulisanku sendiri? Tulisanku kadang dibaca orang lain. Ya kalau aku yang nulis gak usah tak baca, langsung di otakku. Nah aku baca tulisan orang lain ini supaya Anda juga tahu bahwa sebenarnya seandainya di matamu aku ini selalu ngeritik rezim, biar Anda tahu bukan saya saja, ada dokter juga, ya kan, ada intelektual juga, ada cerdik cendekiawan juga, ada agamawan juga. Yang muji-muji penguasa ini kan cuma rezim, togok, cebong, kodok, kan cuma gitu. Nah ini ya, saya percepat. Ini dokter nulis surat terbuka atau mungkin ini curhat atau apa, tapi keren. Dokter itu punya idealis, dokter itu punya pendidikan, ya dokter itu punya nilai, gitu. Saya baca sekarang, perhatikan. Ini ya, by Dr. Danke Supriyatna. Ingat siapa yang ngomong di bawah ini. Ini dokternya nanya kepada Anda. Ini dokternya. Ingatkah kalian siapa yang pernah ngomong di bawah ini? Kata dokternya. Dokternya nanya, bukan saya yang nanya, dokter. Duitnya ada. Ada data kalau uang kita di luar negeri 11 triliun. Dan informasi yang saya kantongi lebih banyak lagi. Ingat nggak siapa yang ngomong ini? Atau yang ini? Kalau saya jadi presiden, pengangguran kita gaji, ibu-ibu dikasih kartu belanja, ada kartu sembako dan lain-lain, kartu Indonesia Pintar, prakerja, sembako murah, dan lain-lain. Nah, ini dokternya nanya, pernah ingat nggak Anda yang ngomong gini ini siapa? Atau yang ini, ibu kota akan kita pindahkan. Namun pada kenyataannya hutang semakin menggunung, pengangguran tambah menumpuk, harga sembako tidak terkontrol, BUMN rugi, dana haji diembat, duit BPJS disikat, jiwasraya dirampok bersama-sama. Dan yang lebih parah dan menyakitkan lagi adalah ketika akan menyatakan perang melawan corona, rakyat disuruh nyumbang. Dokter yang ngomong, bukan saya. Sudah laku, sudah mau situasi seperti ini masih saja bikin nebar kebencian. Astagfirullahaladzim. Situasi seperti ini biarkan tetap jalan. Sudah ada yang nangani, sudah ada dokter, sudah ada tentara, sudah ada polisi. Mungkin masih ada orang-orang yang suci, tetap jalan. Ya. Tapi kritik harus tetap jalan, sampai mati kritik harus tetap jalan. Ya, biar akal sehat, otak sehat itu nggak mati peradabannya. Dan yang lebih parah dan menyakitkan lagi adalah ketika akan menyatakan perang melawan corona, tapi rakyat disuruh nyumbang. Nah itu jelas kamu itu miskin, tapi sombong. Negara ini lemah, tapi kamu pongah.
Kata dokter ya, bukan saya. Dokter siapa tadi namanya? Danke Supratna. Mau lockdown, kebingungan, tidak punya planning, ketahanan pangan dan lain-lain. Makanya berhenti membual, stop berbohong dan menaruh janji. Kami tahu negeri ini seperti apa. Akui saja kalau kamu memang gagal dan hancur di segala bidang. Aku masih dikirimi video itu. Hoak apa enggak itu? Rakyat berbondong-bondong ke istana terima sembako. Mudah-mudahan hoak. Itu ada videonya itu. Katanya apa, ndak boleh ngumpul-ngumpul ya. Tapi mudah-mudahan hoak ya. Makanya berhenti membual, stop berbohong dan menaruh janji. Kami tahu negeri ini seperti apa. Akui saja kalau kamu memang gagal dan hancur di segala bidang. Kamu boleh gagal, akui itu. Aku bisa maklum. Jadi berhentilah bersikap jumawa dan pongah. Allah benci akan sifat itu. Itu bangsamu. Itu rakyatmu. Belum. Sedikit saja kalian itu jadi manusia normal yang punya simpati dan empati. Itu bangsamu, itu rakyatmu. Para petugas medis yang rela mempertaruhkan hidup mereka dalam resiko yang besar, sedang kesulitan besar mendapatkan peralatan. Tapi kalian masih bergembira dengan wacana-wacana pindah ibu kota. Kalian seperti menggelar pesta makan di tengah wabah kelaparan. Kalau boleh gagal, kalian boleh gagal jadi pemimpin, tapi masih ada waktu untuk gagal jadi manusia. Kalian boleh gagal jadi pemimpin, tapi kalian masih ada waktu untuk tidak gagal jadi manusia. Jangan dua-duanya, gagal jadi pemimpin, gagal jadi manusia. Berhentilah dengan narasi yang tidak berarti. Kerahkan energi dan kekuatan untuk menyelamatkan bangsa ini. Saatnya menjadi otoriter. Ada saatnya gaya kepemimpinan berubah sesuai situasi yang dihadapi. Kau bisa instruksikan dan ancam di bawah senjata pabrik-pabrik untuk memproduksi APD, masker, dan lain-lain. Bahkan ide kalian begitu brilian saat menaikkan iuran BPJS. Malahan bisa mengerahkan jasa penagih. Bukankah kalian begitu tegas memutus layanan kesehatan ketika rakyat nggak iuran? Kapan kalian akan berpihak kepada rakyat? Tolong hentikan segala omong kosong ini. Hentikan wacana pindah ini, pindah itu. Selesaikan dulu musibah ini. Apa kabar para konglomerat dan taipan-taipan yang selama ini mengisap kekayaan negara? Apa sumbangan mereka? Tidak ada. Makanya rakyat disuruh nyumbang. Apa? Mereka, keluarga dan kerabat mereka sudah merasa aman di Singapura dan tempat persembunyian mereka. Tempat bersembunyi lainnya. Itu cerita biasa. Aku sudah tahu tabiat ras parasit itu. Kan ini bukan pertama kali terjadi. Kalau aku punya kuasa seperti kamu, aku akan larang mereka kembali. Aku akan ambil seluruh aset mereka. Enak saja. Di saat ada duit di sini mereka menari. Di saat ada bencana mereka yang duluan kabur. Dasar parasit. Mungkin sebagian orang akan mengatakan aku penuh kebencian terhadap pemerintah. Ya, ini bahasanya cebong begini. Dikit-dikit benci dengan pemerintah. Minggat dari NKRI. Kalau nggak betah dengan NKRI. Minggat, nebar kebencian, nebar hoax. Kan begitu bahasanya. Bahasa-bahasa penjilat itu. NKRI harga mati. Wis tak lanjut rek, mumpung durung emosi rek. Mungkin sebagian orang akan mengatakan aku penuh kebencian terhadap pemerintah. Dan aku katakan bukan aku yang benci terhadap pemerintah, tapi pemerintahlah yang tidak peduli dan tidak sayang kepada rakyatnya. Di saat masih ada waktu buat prepare, kalian asyik membahas Omnibus Law. Di saat masih ada luang buat persiapan perang menghadap COVID-19 maksudnya, kalian malah asyik bercanda dan berkelakar. Di saat ada yang peduli berinisiatif untuk tindakan preventif, kalian bully rame-rame, kalian tuduh mencari panggung, kalian takut muka jelek dan hati busuk kalian semakin terkuak. Dan di saat kita lagi berperang, nyawa sudah banyak melayang, korban berjatuhan, peralatan kurang, kalian pun masih bisa menyeringai membahas pemindahan ibu kota. So be it.
From now on, if any of you don't like my post, either you my friend or not, I don't care. I will not change my mind against this pathetic regime. Wah, bahasa Inggris rek. You can unfriend me, block me or whatsoever. I don't care anymore. Wah, bla 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 bla. Saudaraku, kalau berapa 2008 apa 98 itu krisis moneter ya, hanya moneter. Hari ini krisis moneter, krisis moral para pejabatnya ya, krisis hukum, krisis kepercayaan, krisis budaya, semua. Sudah temannya, ini kalau dilanjut nanti gelambiar kemana-mana, tapi intinya saya masih ingin menegaskan kepada antum semua, kalau bisa buatlah bahteranuh, terserah dengan makommu, ya kan, yang ustadz dengan makomnya ustadz, yang ojol dengan ojolnya, ya sebisa-bisanya dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam kondisi susah seperti ini, Anda tetap punya iman dan sebisa-bisanya nolong orang semampu-mampunya, bikin bahteranuh, siapa tahu ada yang mau ikut membuat satu energi positif gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, jangankan ngurus orang, Gus, ngurus diri sendiri aja sekarang juga berat. Ya sudah, bikin sekoci kecil, ajak istrimu, ajak anakmu, ajak rumah tanggamu untuk tetap sabar dalam iman. Ya, sabar dalam iman, lapar dalam iman, sedih dalam iman, derita dalam iman. Insya Allah lah, ini Allah sedang mengaudit dengan detail, sedetail-detailnya. Insya Allah kan Allah nggak tidur, keadilan pasti akan turun, akan dihancurkan memang negeri ini sehancur-hancurnya ya, tapi setelah itu insya Allah akan diganti semuanya dengan lebih baik. Kan ada ayatnya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Ada ayatnya. Kalau aku akan hancurkan satu negeri, aku utus, aku perintahkan orang yang berwenang di negeri itu untuk mentaati perintahku. Ya luas, berlaku adil, melindungi, jujur, macam-macam. Tapi sayang orang yang berwenang di negeri itu justru mendustaiku, ya, mendurhakai ayat-ayatku, maka berlakulah ketentuan firmanku. Aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sudah ada teman. Nah, tapi insya Allah lah, dalam azab Allah ini Allah juga menilai, oh ini Gojek yang taat, ya Allah, ini istrinya sudah 3 hari nggak makan, anaknya sudah 3 hari nggak makan, tapi kok suaminya tetap dalam iman, tetap dalam taat, tetap berusaha mencari rezeki yang halal, ya Allah. Ya, kurang lebih seperti itu. Banyak supir-supir taksi, supir atau Gojek yang betul-betul susah sekarang hidupnya. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban sangat berat sama Allah itu. Wis, mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.